Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan ya tutorial yang kemarin, yaitu membuat aplikasi blog sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter 3. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat sebuah halaman update profile ya, di mana fitur ini digunakan untuk mengedit atau merubah akun atau informasi dari usernya. Tutorial kali ini kita akan membuat sebuah mekanisme CRUD ya, CRUD atau create, read, update, delete, sebuah halaman post ya. Karena aplikasi ini adalah sebuah aplikasi blog, nanti kita akan memiliki manajemen post yang akan diterbitkan atau dipublish di blog kita. Oke, sebelum kita membuat sebuah menunya atau interface-nya, kita perlu membuat database-nya ya. Bukan, kita membuat sebuah table-nya ya. Kita akan membuat table di sini ya. Kita telah memiliki database app blog ya. Kita telah memiliki tabel user. Kita akan menambah tabel baru di sini, yaitu tabel post ya. Oke, untuk membuat tabel postnya kita telah memiliki mekanisme migrasi ya. Kita akan menggunakan migrasi itu untuk membuat tabel baru, tabel post. Oke, kita mulai saja. Kita akan menggunakan mekanisme migrasinya miliknya Lulco Phoenix ya. Dengan cara kita ketikkan di konsol PHP ya, PHP vendor bin Phoenix ya. Terus create Phoenix spasi create add table post ya, seperti ini. Saya enter. Oke, created berhasil. Kemudian kita akan melihat di dalam migrasinya, di folder migrasi kita akan memiliki file migrasi baru, yaitu add table post. Oke, di app-nya seperti biasa kita akan menjalankan pembuatan tabelnya di sini. Kita copy saja dari sininya, dari initnya ya, biar lebih mudah. Kita copy, kita pastekan di sini ya. Nah, di sini ya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel post. Kemudian kolomnya tetap ID ini sebagai primary key ya. Kita set integer, auto increment. Kemudian kolomnya kita akan memakai title ya. Title dan artikel. Seperti ini. Kemudian tipe datanya di sini string. Kemudian artikelnya kita sedikit berbeda ya, karena artikel itu memiliki panjang karakter yang panjang sekali. Kita akan memilih tipe data teks ya di sini. Oke, kemudian created at masih sama, updated at masih sama, datetime ya. Kemudian at indexnya kita hapus saja karena tidak memiliki indeks. Oke, kemudian create. Kemudian di down-nya kita samakan dari sini. Kita copy di sini ya. Kemudian kembali ke add table-nya, kita pasang di sini. Nah, untuk down-nya kita table-nya yang dihapus adalah table post. Seperti ini ya. Oke, selesai, kita save. Kemudian kita jalankan file migrasinya. PHP vendor ya, bin Phoenix, kemudian migrate. Kita jalankan file migrasinya. Oke, kita enter ya. Nah, kemudian setelah ini berhasil ya, executed. Kita melihat database-nya, kita refresh ya. Kita refresh, akan keluar tabel baru, yaitu post ya di sini. Nah, di dalam post sudah ada kolom-kolomnya sesuai yang kita buat di migrasi ya. Ada title, ada artikel, ada created add, ada updated add. Oke, setelah ini kita akan membuat ya ORM baru ya, untuk mempresentasikan tabel dari post ini ya. Di sini kita sudah memiliki file ORM yang lama ya, yaitu ORM user ya. Kita akan membuat sebuah file ORM baru, yaitu ORM post ya, post.php. Seperti ini. Isinya kita copy aja biar cepat dari table user ya, dari ORM user ya. Kita copy ininya, kita copy dan kita pastekan di post. Kemudian kita ganti class name-nya kita ganti post. Perlu diperhatikan bahwa class name di sini, post ini harus sama dengan
nama artikelnya, yaitu post di sini. P-nya juga diperhatikan ya. Jadi huruf besar kecilnya di sini diperhatikan. Post ya. Class name itu harus sama dengan nama filenya. Oke, kemudian tabelnya kita pilih tabel post. Kita save ya. Nah, setelah kita punya tabel post di sini, kita akan membentuk sebuah interface baru di sini ya. Nah, kita akan membuat sebuah menu baru di sini. Kita kasih nama artikel aja ya. Kita buka, berarti kita kembali ke sini, kita buka template-nya. Template, kemudian them ya, backend, them ya. Kemudian tabelnya ini kita ganti ya. Kita ganti articles ya. Articlesnya kita arahkan bukan ke sini, tapi kita arahkan kemana? Ke artikel ya. Articles. Di sini kita pilih form aja. Form. Nah, kemudian karena ini menuju ke sebuah link baru ya, di mana artikel ini adalah sebuah controller ya, kemudian form ini adalah sebuah function. Berarti kita akan membuat sebuah controller baru bernama articles ya, kemudian ada fungsi baru namanya fungsi form. Oke, kita kembali ke controllernya, kemudian di backend ya, karena ini mengarahnya ke backend, kita pilih ke backend di sini. Kemudian kita buat file baru untuk controller kita, controller articles ya. Dan kita pilih PHP. Oke, kita save. Oh ya, ini artikelnya kita samakan aja dengan nama ORM-nya ya, artikel aja ya, artikel. Kemudian di linknya tadi kita samakan juga artikel aja biar tidak membingungkan. Kita kasih artikel. Kemudian dari artikel ini kita membuat controller baru dengan cara ya seperti ini ya. Class article ya. Extends, apa extendnya? My controller ya. Nah, ini sama dengan isinya usernya ya. Sama ya. Nama filenya juga disamakan ya, antara nama kelas dengan nama artikel, nama filenya. Kemudian kita akan membuat function baru namanya function form ya di sini ya. Kita pilih di sininya di body kelasnya kita buat public function form ya. Kita enter. Nah, di dalam bodinya kita akan merender ya, merender sebuah view baru ya, view baru yang akan menampung form untuk menginsertkan atau membuat sebuah halaman post. Oke, kita akan membuat fungsi baru ya, view baru ya, bukan fungsi baru. Kita buat view baru di sini. Kita akan masukkan ke sebuah folder ya, samakan dengan nama controllernya, artikel ya, di sini. Kemudian di artikel ini kita buat file view baru ya dengan blade ya. Kita kasih nama form.blade.php. Nah, untuk formnya biar cepat ya, kita samakan dengan form seperti ini ya, dimana form ini berasal dari formnya user ya, user profile. Nah, ini kita copy aja, ya. Kemudian kita pastekan ke form, kita save. Kemudian kita perlu edit, disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini kita punya notif ya, kita punya notif di sini. Berarti di controllernya kita akan butuh file notif juga. Kemudian di sininya ada user, ada password. Nah, karena kita tidak butuh user sama password, kita ganti ya. Kita sesuaikan dengan nama kolom di tabel post kita, yaitu title dan artikel. Ya, di sini kita akan ganti title ya. Kemudian for-nya ini kita ganti ya. Biar cepat kita akan melakukan multi cursor ya, karena akan mengganti ini ya. Kita ganti
Ctrl D ya, D, kemudian title ya. Kemudian value-nya ini kita hapus dulu ya, kita tidak memiliki variabel user di sini. Kita kosongin aja dulu. Kemudian di passwordnya kita ganti ya. Kita ganti article. Ya, oke. Nah, kemudian di sininya kita tidak akan membuat sebuah inputan seperti ini. Kita akan memakai inputan berupa text area ya. Kita hapus saja di sininya. Kita akan memakai text area karena akan menampung tipe data yang stringnya ya, atau itunya panjang katanya itu panjang sekali ya, lebih dari 255 text area. Nah, seperti ini text area ya, text area. Oke, untuk text areanya kita samakan ya. Ini kita punya name, kasih nama yaitu article. Kemudian for-nya kita ganti juga article ya, seperti ini. Nah, kemudian kita save ini. Kemudian karena ini kita butuh notif ya, variabel notif, berarti kita kembali ke controllernya. Di sini kita akan membuat sebuah variabel notif ya, dan kita isi data kosong dulu. Kemudian kita render view-nya, view benarnya apa, backend, kemudian article ya, kemudian form ya. Kemudian kita perlu melempar notif ini ke dalam formnya ini ya, biar bisa dipakai ini. Kita pasangkan di sini. Cara melemparnya seperti biasa ya, kita buat array isinya notif ya. Ini adalah array. Kemudian notifnya kita isi notif. Nah, seperti ini. Oke, kita save ya. Kita save, kemudian kita kembali ke sini. Kita refresh ya. Saya refresh. Nah, kemudian kita artikel ada ini, sudah kita klik. Nah, kita sudah punya ya inputan untuk title, kemudian ada inputan untuk artikel. Untuk inputan artikel ini text area ini kita sesuaikan ya. Karena ini masih polos ya, kita akan memakai kelasnya miliknya Bootstrap. Nah, kita kembali ke form lagi. Di text areanya kita pakai kelasnya Bootstrap. Yaitu samakan aja ya. Form control. Control 1. Kita save. Kita refresh. Oke. Kita sudah punya ya inputan untuk title dan untuk artikelnya. Kemudian kita akan membuat logika di mana inputannya ini akan masuk ke dalam sini dengan cara disubmit di sininya ya. Nah, untuk subnya sendiri kita menggunakan metodenya ini post ya. Berarti di sini ya actionnya masih di current URL ya. Di current URL berarti ininya di dalam sininya juga menujunya ke kontrolnya yang sama juga, kontrol artikel di fungsi form. Jadi ketika ini submit dia akan menuju ke artikel dan fungsi form. Berarti kita kembali ke controller artikelnya di sini ya. Kita akan menampung inputannya itu ya. Nah, sebelum kita tampung kita akan mengecek bahwa si user telah mengklik submit dari formnya ini ya. Caranya kita seperti biasa ya, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Untuk menangani apakah user telah melakukan submit, kita menggunakan fungsi if, kemudian if this input post ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampung variabelnya this title ya, kemudian this input post ya.
Postnya apa? Postnya bisa dilihat di sini ya. Jadi ketika ini diklik ya, kita inspect ya, inspect elemen, kita pilih ke network ini. Nah, kita klik Idris, artikelnya artikel Idris. Kita submit. Nah, di sini akan kelihatan ya. Di postnya ini dia mengirimkan title dan artikel ya. Titlenya Idris, artikelnya artikel Idris. Nah, ini akan kita tampung. Postnya ya, postnya yang di sini, nama postnya di sini kita samakan dengan nama key-nya di sini, form datanya ini. Berarti ini kita kasih nama title ya. Title, kemudian artikel, sama dengan this input post artikel. Nah, di sini ya samakan ya, title artikel, di sininya title artikel ya. Oke. Kemudian setelah kita tampung postnya ini ke dalam sebuah variabel artikel dan variabel title dan artikel ini, kemudian kita panggil ini. Nah, kita panggil ORM-nya untuk apa? Untuk menjalankan perintah save ke database ya, ke tabel ini. Caranya gimana? Kita akan membuat variabel baru, kita namai post, di mana variabel baru ini adalah sebuah instan dari ORM-nya post ya, post. Nah, ORM-nya post, kita bisa manggilnya di sini dulu ya. Use ORM post ya. ORM post itu memanggil ini ya. Nah, di sininya setelah kita use ORM post ini, berarti kita bisa memanggilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi postnya ini dari sini kita menginstannya dengan new ini di sini. Kemudian postnya kita save ya, artikel di sini ada apa namanya? Atribut title, kita isikan title. Kemudian post, atribut artikel, kita isikan artikel. Nah, seperti ini. Jadi setelah variabel ini disimpan ya, dikirim ya, disubmit ya, ada Idris, ada artikel Idris ini, dia akan ditangkap di sini, di kontrol artikel ini, dia akan ditangkap di sini, kemudian postnya ini dia akan dimasukkan ke sini ya, kemudian dari title ini dimasukkan ke sini untuk mengisi atributnya dari titlenya milik objek post ya. Kemudian setelah masing-masing dari atribut ini diisikan sebuah data ya, kita akan memanggil fungsi post save. Nah, seperti ini. Kita save ya. Kita save, kemudian kita jalankan, kita coba ya. Kita coba. Kita jalankan judul artikel bagus. Nah, kemudian isinya adalah ini adalah artikel bagus yang dibuat oleh Idris. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan coba. Oke, kita lihat di sininya ya. Tidak ada masalah, responnya tidak ada masalah. Kita akan lihat ke database-nya ya, ke tabel base app block, tabel post. Kita refresh. Nah, udah masuk ya. Ada title, ada artikel. Sudah masuk. Kemudian kita coba buat baru lagi ya. Judul cerita horor. Ini adalah cerita horor terbaru 2022. Dibuat oleh Idris. Nah, kita save. Ya. Nih, kita close saja. Kita lihat ke database-nya.
Kita refresh ya. Ternyata udah masuk ya. Kita punya 2 record ya, yaitu judul artikel bagus sama judul cerita horor. Oke, setelah kita save di sini, nah di sini kita juga perlu memvalidasi isiannya ini. Jadi isiannya ini tidak boleh kosong ya. Jadi kalau ini klik nanti isiannya kosong. Nah, itu tidak boleh. Isiannya harus ada, minimal ada 1 karakter ya di masing-masing input ini. Caranya gimana untuk memvalidasinya? Kita kembali ke controllernya. Kita lakukan validasi dengan if ya. Nah, if-nya di sini kita akan mengecek ya bahwa title itu tidak boleh ya. Nah, atau kita cek title jika title sama dengan kosong ya, atau artikelnya ya sama dengan kosong, maka apa? Maka notif akan terisi. Notifnya ini akan terisi. Notifnya apa? Kita kasih tulisan title dan artikel tidak boleh kosong. Kita save ya. Nah, kemudian di sini ya else ya. Jika tidak, berarti data valid untuk disimpan ke database. Kita pastekan ke sini ya. Ini saya pindah ya. Ini saya cut ya. Kemudian saya pindah ke sini. Nah, kita sesuaikan. Seperti ini. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba di sininya. Kita klik aja artikelnya lagi. Kita akan coba save. Berhasil ya. Title dan artikel tidak boleh kosong. Seperti itu. Oke, berarti untuk form pengisian atau pembuatan artikelnya sudah selesai ya. Nah, di sini kita punya 2 inputan, title dan artikel. Kemudian kita akan menampilkan record-recordnya ini ke dalam interface kita di sini ya. Oke, untuk menampilkannya kita akan memakai table ya. Tabelnya kita di Bootstrap ini ada table ya. Nah, ada table di sini. Nah, kita akan pakai ini ya, tabelnya ini. Ya, kita akan buat ya, buat view baru ya. Nah, sebelumnya kita sudah punya table ya di sini ya, di dashboard table tadi ya. Kita akan pakai aja ini, kita cut ya, kita cut di sini. Kita akan pindah ke artikelnya. Kita paste ke sini. Nah, kemudian tabelnya ini kita rename, kita jadikan apa? List saja, list. Nah, view list ini untuk menampilkannya berarti kita butuh fungsi baru ya, fungsi baru untuk menampilkan ini. Kita kasih nama aja di artikelnya, di sininya. Kita kasih nama fungsi baru lagi ya. Kita buat fungsi baru lagi, kasih nama list juga. Biar sama dengan nama view-nya, biar tidak bingung. Oke, list berarti dia memanggil fungsi list, memanggil view list. Ya. Kemudian di sininya kita coba dulu aja view ya. Kemudian kita kasih backend, kemudian artikel, isikan list ya. Nah, seperti ini ya view-nya ya. Saya ingatkan lagi ya bahwa view backend artikel list ini sesuai dengan posisi ya, posisi dari filenya ini. Filenya ini berada di folder backend ya, kemudian di folder artikel, kemudian ada file list ya. Jadi samakan ya namanya ya. Ini ada backend, terus ada artikel, A-nya ini besar ya. A-nya besar berarti di sini juga besar, artikel ya. Seperti ini. Kita save, kemudian untuk menampilkannya menu baru itu berarti di sini kita akan membuat sebuah link ya, buat link, dan linknya itu kita arahkan ke sininya, ke artikelnya ini. Berarti link artikelnya ini bukan ke form tapi ke listnya ya. Jadi ketika ini diklik dia akan menuju ke listnya ini.
listnya yang tadi ini. Nah, berarti kita akan mengedit di theme-nya ini. Theme-nya kita arahkan ya, kita ganti formnya ini ke list. Nah, ini kita kasih nama list article. Ya, seperti ini ya. Kemudian di sininya kita refresh. Nah, ada list artikel, kita klik ya. Nah, akan keluar tabelnya list. Nah, kemudian ini kita sesuaikan ya, agar data-data yang masuk di sini itu sesuai dengan recordnya di sini. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan kembali ke controller artikel lagi. Di sini kita akan membuat sebuah variabel baru ya. Kita kasih nama post list. Ya. Post listnya. Nah, untuk mengambil record-record baru yang ada di tabel post ini, kita akan menggunakan mekanisme ORM lagi ya. ORM-nya apa? ORM post. Nah, kita akan manggil. Nah, di sini postnya langsung aja tanpa menggunakan keyword new ya, karena kita langsung memanggil sebuah fungsi statik ya. Kita panggil aja post ya. Ini kemudian panggil all. Nah, seperti ini. Post all dimasukkan ke variabel post list. Di sini post list ini kita akan lempar ya ke view-nya. Nah, cara melemparnya kita seperti biasa, kita membuat array, kita kasih nama key-nya yaitu post list ya di sini. Kemudian kasih value-nya post list ya di sini ya. Post list-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi sebuah array. Nah, array ini akan dipassing ke listnya di sini, ke view-nya ini. Nah, kita sesuaikan ya, berarti ya di sini ya. Di sini kan sudah ada kolom namanya header. Ini kita sesuaikan dengan nama kolom kita yang ada di post, yaitu title, article, created at, updated at. Ya. Kita sesuaikan di sini. Header, title, kemudian article, kemudian created at, kemudian di sini updated at ya. Kemudian ini datanya ya, datanya yang tadi yang ini kita hapus semua ya karena kita tidak butuh data itu. Nah, di sininya kita akan menggunakan PHP for each ya, karena kita akan melooping, memutar record ini ya. Kita akan memutarnya dengan for each-nya PHP ya. Nah, karena kita menggunakan blade di sini, engine blade. Nah, di engine blade itu sudah memiliki mekanisme sendiri seperti for each. Nah, for each-nya hampir sama dengan PHP, cuma ditambahin ini add seperti ini. Simbol add, kemudian for each. Nah, kemudian ditutup dengan and dollar lagi, add lagi, kita dengan and for each ya. Nah, kemudian for each-nya apa yang akan diputar, yaitu dollar post list. Nah, for each itu ada setelah setelah nama file, nama array-nya ini ada s. S-nya apa? S post ya, seperti ini ya. For each post list s post. Nah, kemudian di dalamnya di body for each-nya kita taruh ini. Ya, kita taruh ya, atau kita ketikkan aja sama seperti ini ya. Ada tr ya. TR itu ditutup dengan TR juga. TR itu adalah table row ya. Row itu record ya. Baris ya. Barisnya. Kemudian di dalam TR ada TD. Tabel datanya ya. Nah, di tab D ini ya. Di dalam TD ini baru kita panggil nama kolomnya ya. Nama kolomnya dari ini. Dari
kolom dari tabel postnya ya. Berarti nama kolomnya apa? Nah, kita menggunakan mekanisme update lagi. Di sini di-update dengan kurung awal 2 kali ya, seperti ini ya. Nah, kita akan manggilnya post. Atributnya adalah title, seperti ini. Oh iya, masih salah ya. Di sini untuk kolom pertamanya yaitu tanda sharp nih ya. Berarti di sininya kita kosongin aja ya. TD strip aja. Nah, setelah ini ada title. Nah, ini title. Kemudian di bawahnya juga sama TD. Nah, di sininya ada post article. Nah, kemudian di bawahnya juga sama TD post created at, kemudian ditutup lagi TD post updated at ya. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita hapus saja ya, karena kita tidak butuh. Kita save ya. Oke, selesai. Kita akan cobanya. Kita refresh ya. Kita refresh. Oke, keluar ya. Nah, record ini yang ada di dalam sini telah berhasil ditampilkan di dalam artikel ini, di dalam list artikel ini, interface kita ini. Ya. Seperti ini ya. Nah, berarti kemudian kita perlu tambahkan menunya ya. Menunya apa? Menu untuk menambahkan tadi ya. Karena ketika kita pilih di sini, menunya tidak ada menu untuk menambahkannya. Nah, untuk menambahkannya menu, kita taruh di atas saja di sini. Di atas table flags-nya ini. Ya. Kita akan taruh link ya, link di sini ya. Add href ya. Href-nya apa? Href-nya adalah link. Linknya apa? Site URL ya. Kita arahkan ke controller artikel, terus fungsinya form ya, functionnya form. Jadi kita arahkan di sininya ya. Kita kembali ke listnya tadi ya, listnya artikel. Kemudian kita pilih backend artikel ya. Kita kecil aja bahwa di sini. Kalau link itu boleh kecil boleh besar ya, sama aja. Artikel kemudian form. Nah, kemudian kita teruskan add-nya ini, kita tutup add ya, seperti ini. Kita di dalamnya diapit oleh tulisan ya, tulisannya kita kasih nama tambah data. Kita save di sini ya. Kemudian di sini kita BR aja, biar ada spasi, ada space-nya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, kita refresh. Nah, ada ya, tapi kurang bagus di sininya. Berarti di sini ya kita ganti ya, kita perbaiki tampilannya. Ininya kita arahkan di atasnya lagi di sini, di bawah konten. Nah, seperti ini. Kemudian biar di atasnya juga ada space, kita BR-kan lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba ya, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Kita punya link tambah data, kemudian ada tabelnya di sini. Ketika orang mau menambah data, kita tinggal ditambah aja tambah data. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik lagi sini untuk melihat isian recordnya. Seperti itu ya. Oke. Setelah ini kita akan membuat mekanisme delete dan update-nya. Nah, dari root-nya kita telah memiliki
root untuk read ya, read ini recordnya, melihat isi record dari tabel postnya tadi ya. Kemudian kita punya create ya, menambahkan datanya di sini. Nah, untuk CR, untuk CRUD-nya kita telah memiliki CR ya, create sama read. Kemudian kita membuat read, delete sama update-nya ya. Kok yang kurang itu delete dan update-nya. Caranya gimana? Nah, seperti ini.